Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Azril Azamendrinov dengan NIM 241103041 akan present terkait materi UAS mata kuliah Machine Learning yang sudah kelompok saya lakukan bersama tim juga, yaitu ada Iqbal Lutfi dan Muhammad Rizky. Nah, pada topik kali ini, kelompok saya mengusulkan topik dengan berjudul peningkatan stabilitas model prediksi penyakit kardiovaskular melalui pendekatan stacking ensemble dengan tiga algoritma, yaitu XGBoost, LGBM, serta Random Forest yang sudah teroptimasi up to now. Nah, kenapa sih kami mengangkat usulan topik tersebut gitu? Nah, karena uh, hal ini didasari oleh temuan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, yang dari judul papernya itu Hype OPTXG Optimal Hyperparameter Optimization Framework for Prediction Cardiovascular Disease Using XGBoost. Yang dimana di dalam paper tersebut menggunakan kerangka kerja untuk mengatasi inefisiensi komputasi pada pencarian hyperparameter XGBoost dengan menggunakan optimasi cerdas berbasis Optuna. Nah, dari situ gap apa sih yang kami temukan sehingga kami mengusulkan usulan tersebut. Nah, yang kami temukan yaitu dalam paper tersebut hanya menggunakan satu algoritma saja, yaitu XGBoost sebagai model yang berdiri sendiri atau standalone classifier. Nah, yang cenderung bisa berpotensi menjadi bias gitu, karena hanya mengandalkan satu algoritmanya saja gitu dalam memprediksi resiko tinggi di dunia medis gitu. Nah, maka dari itulah kami mengusulkan topik tersebut yang didasari juga dari temuan paper yang kami sebagai acuan dalam memecahkan masalah tersebut, yaitu dari paper Mas Setia dan Zaki tahun 2025 dengan judul Systematic Optimization of Ensemble Learning for Heart Failure Survival Prediction Using SHP and Optuna. Nah, mekanisme cara kami menyelesaikan itu juga daripada kita menggunakan satu algoritma saja, kami coba gabungkan tiga algoritma yang menurut kami itu mampu lah untuk mencoba nyelesain dalam memprediksi si pasien yang bisa terindikasi penyakit kardiovaskular gitu. Dengan harapan bisa memperoleh hasil yang bagus daripada model yang single gitu, yaitu si XGBoost tadi gitu. Nah, kelompok kami juga sudah melakukan pengujian testingnya juga, yang dimana kami sudah menemukan dataset yang kami perlukan juga, yaitu ada tiga dataset yang kami gunakan. Yang pertama itu dari Cleveland URL, kedua heart failure, sama heart UCI Kegel, dengan ada berbagai macam fitur juga yang diperlukan seperti itu. Selanjutnya, setelah kami sudah berhasil melakukan load dataset yang kami perlukan, kami lanjut masuk ke tahapan pre-processing, yang dimana kami melakukan pemisahan data. Untuk data training kami lakukan sebesar 80%, sedangkan data testing kami lakukan 20% gitu. Nah, selanjutnya karena tidak semua fitur itu bisa atau bersinggungan langsung dalam memprediksi kematian dari pasien yang terindikasi penyakit kardiovaskular. Maka dari itulah kami coba menggunakan fitur selection, yaitu SHAP, guna menentukan fitur-fitur mana aja yang sekiranya itu relevan dalam nanti menghasilkan prediksi yang kami perlukan seperti itu. Lanjut, dikarenakan juga dari hasil dataset itu
mostly angka kematiannya itu nggak banyak gitu. Nah, kami lakukan teknik SMOD dengan teknisnya tuh kami buat semacam data sampel buatan gitu dengan harapan data set hasil data set dari pasien yang eh, selamat dari atau masih hidup dengan pasien yang sudah meninggal itu bisa seimbang gitu. Jadi dengan harapan tidak terjadi hasil yang imbalance itulah. Nah, lanjut setelah kami sudah melakukan fitur selection dengan menggunakan SHAP dan juga balancingnya dengan menggunakan teknik SMOD, lanjut kami melakukan tuning dataset, yang dimana kami coba lakukan masing-masing algoritma juga yang kami lakukan, uh, mulai dari SGBoost, dari GBM, Random Forest, serta dan tidak lupa juga setelah kami tuning model dengan tiga model sekaligus. Nah, tidak lupa juga kami coba kembangkan lebih lagi, yaitu dengan tahapan selanjutnya menggabungkan semua algoritma tadi uh, menjadi stacking model yang seutuhnya gitu. Lanjut, setelah kami sudah berhasil melakukan tuning data algoritma mulai dari masing-masing SGBoost, LightGBM, serta Random Forest, serta juga tuning data untuk stacking ensemble-nya, kami juga melakukan evaluasi modelnya juga terkait probability berdasarkan hasil tes sama untuk menentukan matriksnya nanti, di mana kami coba menentukan metriknya itu ada 4, mulai dari accuracy, F1 score, precision, serta recall. Dan di sini juga tidak lupa kami lakukan juga uji stabilitasnya juga, serta uji signifikansi statistik berdasarkan step model yang sudah kami lakukan tadi itu. Dan hasil yang kami sudah lakukan yaitu, nah dari hasil yang kami lakukan tadi, di sini bisa terlihat dengan jelas juga perbandingan akhir dari berdasarkan dataset yang kami lakukan dan juga proses dari masing-masing model yang kami lakukan. Hasilnya itu cukup variatif dengan kami mengambil kesimpulan secara jelas bahwa dengan menggabungkan ketiga algoritma, yaitu SGBoost, LightGBM, dan Random Forest itu tidak sepenuhnya mampu berhasil memprediksi dengan tepat terkait pasien yang terindikasi penyakit kardiovaskular. Nah, hal itu didapat dari mana sih? Hal itu bisa didapatkan dari probability value yang dibuktikan juga. Di sini sudah ada pembandingan juga dari hasil uji signifikasinya berdasarkan setiap dataset yang sudah kami lakukan, yang dimana ketika model staking itu diadu dengan SGBoost, dia menghasilkan probability value sebesar 0,94%, yang dimana hal ini masih jauh dari persentase ambang batas normalnya, yaitu di angka 0,05% gitu, sehingga tidak menjadi acuan signifikannya juga. Begitupun juga dengan like GPL serta Random Forest di dalam dataset Cleveland. Nah, kemudian di bagian dataset Kegel heart failure ini juga masih sama, terkait hasil pembanding antara staking dengan SGBoost, like GBM, Random Forest juga menghasilkan probability value yang masih jauh dari 0,05. Walaupun mungkin di sini di bagian staking versus like GBM itu hampir mendekati, namun tetap karena probability yang dicari itu
sebisa mungkin bisa mendekati 0,05%. Nah, maka hal ini tidak bisa dijadikan sebagai yang signifikannya gitu. Lanjut, pada bagian dataset UCI Kaggle juga di bagian staking versus SGBoost juga hampir mendekati. Namun karena anggapannya itu uh, walaupun probability-nya hampir mendekati, namun tetap saja modal tersebut tidak menghasilkan hasil yang secara akurat 100% gitu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Mohon untuk dimaklumi. Sekian, terima kasih.